warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah analisa dan perancangan sistem pertemuan ke-17. Yang kita bahas hari ini adalah activity diagram. Sebelumnya kita sudah membahas tentang use case diagram di posisi ini ya. Kemudian untuk tahapan sistem analis berikutnya adalah pemodelan proses bisnis dengan activity diagram, atau bisa juga digunakan BPMN ya, karena fungsinya hampir sama ya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana urutan dari suatu proses dari use case diagram. Jadi nanti bisa pakai activity diagram atau bisa juga pakai BPMN ya. Berikutnya ini adalah komponen utama dari activity diagram. Ada initial node, kemudian activity-nya, aliran kontrolnya, kemudian nanti ada decision-nya. Bisa juga nanti ditambahkan dengan node untuk merge, node untuk fork, join node, final node, dan swim lane. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan BPMN. Berikutnya hubungan antara use case diagram dengan activity diagram. Jadi apa benang merahnya? Jadi di sini kalau kita bisa analogikan atau kita bayangkan dengan kasus yang sederhana, use case diagram itu seperti daftar isi buku ya. Jadi daftar isinya itu use case diagram, kemudian nanti activity diagram itu adalah isi dari bab berdasarkan daftar isi buku itu. Nah, jadi penjelasan lebih detailnya tentang use case diagram itu ada di activity diagram. Kemudian secara lebih spesifik hubungannya adalah activity diagram merealisasikan use case. Jadi bentuk nyatanya ya. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana prosesnya, menggambarkan alur kerja internal yang terjadi ketika use case dijalankan oleh aktor. Kemudian penjelasan berikutnya adalah merupakan deskripsi proses di balik use case. Deskripsi proses. Berikutnya adalah pengembangan yang berurutan. Ya, ini adalah nanti akan ada urutannya, atau proses yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Kemudian konsistensi dan validasi. Di sini activity diagram membantu dalam memvalidasi apakah use case telah dipahami dengan benar. Jadi menjelaskan use case itu apa itu bisa dilihat dari activity diagramnya. Kemudian tujuan utama dari activity adalah memvisualkan alur kerja, memahami proses secara keseluruhan, menganalisis dan meningkatkan proses, dokumentasi proses, dan memodelkan logik yang kompleks. Nah, ini adalah contoh dari use case diagram yang ada include dan extend-nya. Nah, di sini ada tiga aktor, yang dua adalah aktor manusia ya, nasabah dan petugas. Yang ini adalah simbol untuk aktor yang berupa sistem ya, dari sistem yang lain maksudnya. Nah, di sini ada nasabah bisa memasukkan kartu ya, melakukan transaksi perbankan dan logout ya. Kemudian masukkan kartu itu mempunyai include ya, include itu panahnya keluar dari use case base-nya ke use case include-nya, memasukkan PIN. Jadi untuk memasukkan kartu nanti di dalam prosesnya ini tuh ada memasukkan PIN. Ya, ini istilahnya kalau Anda mau login ke ATM ya, kita mau masuk ke ATM itu, mau masuk ke sistem itu harus memasukkan PIN dulu. Ya. Kemudian selain itu juga ada transaksi perbankan. Ini extend, ini bisa extend atau bisa generalisasi ya. Ini bisa juga di dalam proses itu ada cek saldo, mengambil uang, dan mengirim uang. Ya, biasanya ya cuma 3 ini pilihannya ya. Atau mungkin ada tambahan proses bisnis yang lainnya dalam suatu ATM itu. Di sini extend ya, jadi bisa
boleh dilakukan, boleh tidak ya. Tapi biasanya kalau transaksi perbankan itu dia di antara 3 ini yang paling utama. Kemudian petugasnya update informasi kotak deposit ini maksudnya eh, kalau secara fisiknya itu mengisi uang ke mesin ATM-nya, mengisikan uang. Ya, cuma kalau di use case itu yang dimasukkan adalah secara logiknya, jadi secara fisiknya itu memasukkan eh, bentuk apa itu uangnya ke dalam box ATM itu, tapi secara apa eh, logik dari proses bisnis itu adalah mengupdate informasi kotak deposit ya. Mengupdate berarti ada yang diubah, yang tadinya itu mungkin saldonya itu tinggal berapa ratus ribu ya karena mau habis ya. Itu petugasnya mengisi sehingga misalkan menjadi 100 juta atau berapa ya. Itu. Kemudian sistem core banking ini berarti mungkin sistem yang lain atau mungkin sistem yang di luar ATM ini ya, bisa mungkin sistem dari banknya ya. Jadi dari banknya ini ya, ini uh, aktor dari banknya, dari pusatnya yang apa uh, mempunyai ATM ini ya, itu bisa mencek saldo, bisa mengambil uang, bisa mengirim uang. Ini core bankingnya. Jadi dimungkinkan ini kan ATM ya, jadi nasabah itu bisa secara langsung uh, datang ke banknya, kemudian juga bisa melakukan ketiga apa ini proses bisnis ini. Nah itu maksudnya ya. Jadi ini bukan bukan apa namanya, bukan orang lain ya. Ini adalah sistem core bankingnya. Nah, kemudian jika use case-nya seperti ini, kita bisa cek activity diagramnya seperti apa ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, hubungannya adalah jadi nanti setiap lingkaran ini itu punya satu activity idealnya. Satu lingkaran ini ya, ini jadi nanti akan ada beberapa activity sesuai dengan jumlah use case yang ada di sini ya. Umumnya ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, nanti dari 8 use case ini itu idealnya itu satu use case itu satu activity. Nah, nanti akan dijelaskan ini memasukkan kartu itu seperti apa nanti. Nah, gini. Jadi tadi dari use case memasukkan kartu itu dijelaskan lebih detail bagaimana aktivitas di dalam memasukkan kartu itu ya. Diagram akan dijelaskan diagram bagaimana aktivitas dari use case memasukkan kartu. Jadi di sini dari petugas atau nasabahnya itu memasukkan kartu. Jadi ini ada dua aktor ya. Kalau nasabah berarti nanti kebutuhannya untuk cek saldo atau mungkin yang lain. Kalau petugas tadi untuk mengupdate informasi kotak box ya, memasukkan uang tadi. Jadi ini bisa dianggap satu aktor yang sama ya untuk masukkan kartu. Ini mulai, ini initial node-nya, jadi nanti bisa dicek di sini ya. Nah ini initial node titik awal, nah itu adalah ini. Nah kemudian ini adalah aktivitasnya, ini activity-nya digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan sudut membulat ya, jadi round rectangle ya. Nah ini masukkan kartu, kemudian dari sini itu ke berhubungan dengan apa si nasabah atau si petugasnya adalah dengan sistem ATM-nya, dengan mesin sistem ATM-nya. Jadi di sistemnya ATM-nya itu adalah memvalidasi kartu. Divalidasi apakah valid atau tidak ya. Jika valid, yang dimasukkan itu adalah benar-benar kartu ATM dari ATM itu. Misalkan kalau ATM-nya Bank Mandiri, berarti ya kartu ATM-nya Bank Mandiri ya, bukan KTP yang dimasukin ya. Atau mungkin kartu bank yang lain ya. Itu nanti kalau maksud dari validasi kartu itu ya. Jadi memvalidasi kartu itu apakah benar-benar kartu untuk ATM itu. Nah, jadi nanti kalau valid berarti nanti muncul menu PIN-nya, menu ya, masih menu untuk kita masukkan PIN-nya. Kalau tidak berarti kartunya dikeluarkan karena tidak valid ya. Selesai gitu aja. Berikutnya activity berikutnya adalah memasukkan PIN. Jadi dari sini. Nah, ini ya, tadi ini sudah. Nah, sekarang memasukkan PIN. Ya, masukkan PIN itu seperti apa? Ya.
Nah, dari nasabah ini tadi ada 3 kolom ya. Ada nasabah, sistem ATM, dan sistem inti perbankan yang core-core tadi ya. Nah, di sini nasabah ini mulai pilih cek saldo dari menu utama ya. Jadi nah ini ya, keliru tadi ya. Memasukkan PIN ya. Tugas nasabah masukkan PIN ya, tadi kartunya sudah valid. Berarti sekarang tahapan berikutnya adalah memasukkan PIN di menu PIN-nya. Nah, di sini ada validasi PIN di sistem ATM-nya, ini valid atau tidak. Jika valid berarti ya pengguna. Jika tidak valid, nah nanti akan ada 3 kali percobaan. Nah, ini ya. Jika lebih dari 3 kali berarti diblokir nanti. Jadi kalau 3 kali salah diblokir ya. Kalau tidak berarti masukkan PIN berikutnya ya. Jadi ini ada beberapa percabangan, saya harap Anda tidak bingung. Yang pertama adalah apakah PIN-nya valid ya. Nah, ini kalau iya berarti ke sini lagi. Ada sudah ada panahnya, dia jenis penggunanya apa? Dia sebagai nasabah atau sebagai petugas? Kalau sebagai nasabah berarti nanti tambahkan menu utama untuk nasabah. Jika sebagai petugas berarti tambahkan menu administrasi untuk petugasnya. Jika tidak valid, ya bukan keduanya, berarti ya mungkin PIN-nya salah. Berarti nanti akan masuk ke percabangan yang di sebelah kiri ini. Nah, di sini itu ada percabangan lagi nih ya. Ini yang entry lebih dari 3 kali. Nah, ini percabangannya. Jika iya, berarti diblokir kartunya, jadi salah 3 kali. Dia salah 3 kali ngisi PIN ya. PIN-nya salah 3 kali. Berarti nanti langsung diblokir. Nah, jika tidak berarti melanjutkan PIN yang kedua atau yang keberapa. Nah, nanti loopingnya gini. 1, 2 ya. 1 tidak valid, balik lagi, 2 tidak valid, 3 tidak valid. Nah, yang lebih dari 3 ini langsung ke sini. Jika lebih dari 3 kali salah berarti langsung ke blokir. Nah, gitu ya, itu activity diagram memasukkan PIN ya. Tadi sudah, ini sudah. Berikutnya apalagi yang berikutnya? Cek saldo ya. Berarti ini sekarang cek saldo ya. Cek saldo. Ini bisa dilakukan oleh nasabah atau core banking-nya. Ini cek saldo. Ini nasabah, ATM, dan core banking-nya. Ini pilih cek saldo dari menu pilihan. Kemudian di ATM itu melakukan request cek saldo ke core banking-nya. Oh, dia butuh cek saldo ya. Jadi dikembalikan si request-nya tadi berupa respon, tampilkan saldo di menu pengecekan saldo. Nah, ini di ATM-nya nanti si nasabahnya ngelihat saldonya berapa nih. Berikutnya mengambil uang ya. Jadi ini mengambil uang ini ya. Mengambil uang. Mengambil uang. Nah, ini nasabah, ATM, dan core banking ya di sini. Berarti mulai pilih menu ambil uang dari menu utama, kemudian ATM-nya menampilkan menu pengambilan uang, kemudian si nasabahnya pindah ke sini ya, alur prosesnya, nasabahnya memasukkan jumlah uang. Nah, di sini berarti berikutnya ini ada request kecukupan saldo, misalkan di saldonya itu ada uang 10 juta ya, kemudian di nasabahnya itu ngambil 5 juta, berarti di sini nanti request kecukupan saldo, dicek di sini apakah saldo yang di request itu cukup ya. Apakah cukup. Nah, jika tidak cukup berarti nanti akan muncul pesan error di sistem ATM-nya kalau saldo tidak cukup. Jika cukup ya, ini harusnya iya ya. Ini ada ada revisi, ini harusnya iya, bukan tidak ya. Ini harusnya iya. Ini harusnya, ini saya kasih panah aja. Ya, nanti silakan di
iya. Nah, ini harusnya iya. Saya taruhnya aja ya. Ini tidak. Kalau tidak itu akan muncul pesan error tidak cukup saldonya. Jika iya, berarti nanti proses ambil uang, proses pengurangan saldo, kemudian keluarkan uang di kotaknya. Ya, jadi keluar sesuai dengan yang di request tadi. Gitu ya. Itu untuk activity diagram mengambil uang. Berikutnya adalah mengirim uang. Ya, mengirim uang ya. Jadi dari ini tadi, yang use case yang ini ya, untuk mengirim uang. Nah, ini yang pertama adalah saya perbesar. Nah, ini nasabahnya pilih menu kirim uang, kemudian tampilkan menu kirim uang, masukkan nomor rekening tujuan. Nah, di sini harus benar-benar urut ya, karena nanti biar tidak ada yang terlewat prosesnya atau berulang ya. Rekening tujuannya ke siapa? Di sini ada request validasi apakah nomor rekening yang dituju itu benar ya. Jika tidak, berarti nanti tampilkan error ya, misalkan kurang atau salah memasukkan nomor rekening tujuan ya. Nah, ini akan muncul pesan error, kemudian nanti balik lagi ke sini untuk masukkan nomor rekening tujuan yang benar atau yang lebih valid atau yang valid. Ya, jika sudah valid berarti nanti masuknya ke sini. Tampilkan isian jumlah uang. Ya, menu isian jumlah uang ya. Nominalnya mau diisi berapa, dan di sini itu nasabah memasukkan nominal uang yang mau dikirim. Nah, kemudian panahnya ke sini. Nah, sama seperti tadi, apakah ini dicek kecukupan saldo ya, di request cek kecukupan saldo, cukup atau tidak. Berarti nanti kalau cukup, nanti proses pengiriman uangnya dilakukan. Kalau tidak, berarti diminta memasukkan jumlah uang yang benar ya, atau yang masuk akal sesuai dengan saldonya. Nah, kalau tadi sudah dikirim, berarti nanti tampilkan pesan uang berhasil dikirim. Jadi ini mengirim uang itu seperti transfer ya, transfer ke nomor rekening yang lain. Nah, use case berikutnya, activity berikutnya adalah ini bagi petugas ya, adalah update informasi kotak depositnya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini petugasnya pilih update informasi, pilih menu update kotak depositnya, kemudian ATM-nya menampilkan update informasi kotak depositnya, kemudian si petugasnya memasukkan data tentang kotak depositnya baru. Ini proses memasukkan uangnya ya, uang ke kotak ATM-nya ya. Kemudian setelah ini balik lagi ke sini, validasi data pemasukan, valid atau tidak. Jika valid berarti tampilkan data dan permintaan konfirmasi. Jika tidak valid, tampilkan error di ATM-nya, permintaan datanya masih error, balik lagi ke sini. Ya, kemudian kalau tadi setelah iya tadi dia setuju masukkan data. Nah, di sini setuju, apakah setuju? Jika iya nanti langsung update kotak depositnya, jika tidak balik ke atas lagi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah logout ya. Di sini petugas atau nasabahnya pilih keluar dari menu utama, kemudian di sini akan ini namanya apa tadi ya? Merge ya. Di apa namanya ini? Tadi ini memisah proses ya. Itu fork ya, simbol pemecahan. Fork node. Nah, ini simbol pemecahan di sini. Ini dipecah ya, fork node-nya, keluarkan kartu dan keluarkan kwitansi. Kemudian ini adalah merge fork ya, digabung. Nah, jadi ini untuk node-nya ya, bisa dipecah atau digabung, kemudian tambahkan pesan keluar dari sistem dan selesai. Nah, itu ya. Jadi itu teori tentang activity diagram dan sedikit contohnya. Minggu berikutnya kita akan bahas ke kasusnya, salah satu kasus yang akan saya demokan bagaimana cara menggambar activity diagramnya. Ya, ini hanya teori dulu dan
sedikit contoh ya. Itu untuk pertemuan 17 yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya Kriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.